welcome to IG Live SK Clinic. Jadi bersama saya Santi Lim. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja Superficial 3-in-1 dari Oxygenio. Jadi tetap harus follow IG SK Clinic. Jadi kita sekarang akan invite dulu ya pasien kita yang bernama Angelina. Jadi sebagai udah sering treatment di SK Clinic dan juga udah pasien dari SK Clinic yang sangat setia. Oke, jadi kita sekarang akan invite dulu Angelina. Oke, jadi untuk Oxygenio ini, halo. Hai Angelina. Halo Bu. Ya, apa kabar Angelina? Baik, Ibu gimana kabarnya? Iya, baik juga. Oke, Angelina, ini kan Angelina udah sering ini ya ke SK Klinik ya, pasien SK Klinik yang sudah setia banget ya. Jadi biasanya itu facial aja ya? Iya, facial doang. Jadi Oxygenio ini pertama kali ya? Iya, pertama kali banget ini. Oh, oke. Bisa nggak bisa ceritain nggak sharing bagaimana sih rasanya waktu setelah melakukan facial Oxygenio ini? Boleh. Jadi step awal itu saya facialnya di pengelupasan sel kulit mati dulu ya. Jadi kata susternya itu dia lebih ke membuka pori dan pengelupasan sel kulit mati. Yang saya rasain itu pertamanya saya ngerasain sedikit perih gitu ya di muka. Saya kira itu jarum gitu ya Bu ya. Ternyata itu bukan jarum. Kata susternya itu karena sel kulit mati di muka saya itu banyak. Tuh ya, jadi itu sel kulit matinya gitu. Jadi saya kaget juga kok perih gitu ya. Ternyata itu sel kulit mati. Terasa tertusuk-tusuk gitu ya. Iya, kerasa tusuk-tusuk, jadi makanya kirain jarum gitu kan. Jadi setelah itu saya juga tanya langsung ke susternya. Saya tadi datangnya mukanya kan udah dicuci, udah bersih, tapi kok banyak gitu sel kulit matinya gitu kan. Kata susternya, iya katanya sel kulit mati itu nggak kelihatan punya gitu. Dengan cara membersihkan muka dengan biasanya kita cuci muka itu nggak cukup gitu ya. Harus dengan facial rutin baru bersih gitu ya kan. Oke, terus lanjut ke step 2 ya Bu. Step 2 itu lebih ke oksigen ya, lebih melembabkan muka gitu ya Bu Santi ya. Dan saya ngerasa itu lebih ke massage wajah gitu, lebih ngerasa bawaannya lebih santai dan relax gitu ya. Yang keduanya, dan step yang ketiga saya ngerasain itu lebih. Sorry Angelina, yang keduanya nggak sakit sama sekali ya? Step yang kedua tidak sakit sama sekali ya? Lebih nge-massage gitu ya, lebih relax, santai gitu. Terus yang step ketiganya itu lebih ke nutrisi muka kita dan ngasih kolagen ke muka kita gitu ya, Bu Santi ya. Terus juga katanya juga bisa memperbaiki kerutan di muka kita seperti di bawah mata gini. Terus juga lebih ke shaping muka juga bisa. Pas tekstur buat itu muka saya lebih ketarik gitu sih, yang bagian sini ditarik gitu. Ini. Nah, lebih ke kayak gitu sih. Terus selesai buat juga lebih kelihatan ininya lebih shaping gitu. Iya, kenceng gitu shaping gitu. Terus selesai 3 step ini saya dikasih masker dulu, didiamin 15 menit sampai 30 menit gitu ya. Nah, jadi itu kerasa lebih relax gitu. Oke. Jadi sebenarnya Angel ini sebelumnya keluhannya apa sih ya? Keluhan muka saya ya. Oh iya, saya cuman di muka saya cuman kemerahan di bagian di pipi sini doang sih sebenarnya. Di sini doang, untuk masalah lain enggak. Cuma rasa ini kemerahan ya, dan juga itu terasa juga iritasi nggak, gatal atau seperti kering nggak? Kering sih enggak, cuman dia suka kemerahan, apalagi kalau di bawah sinar matahari ya, dia lebih kemerahan gitu. Iritasi sih enggak. Tidak ya. Jadi biasanya dipakai sunblock enggak? Sunblock dipakai. Saya pakai
sunblock, krim juga, itu semua SPF-nya juga lumayan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk aplikasi sunblock ya, jadi bukannya hanya SPF-nya tinggi-tinggi, jadi itu lebih bagus. Sebenarnya tidak, SPF-nya rendah juga boleh, asalkan kita itu selalu aplikasi kembali. Jadi misalnya seperti 3 jam kita aplikasi kembali untuk sunblocknya. Seperti itu. Jadi mungkin saya jelaskan ya, kalau misalnya kenapa sih Oxygenio itu sangat bagus juga untuk facial deep cleansing ya. Sebenarnya Oxygenio itu facial yang menggunakan mesin ya, supaya bisa lebih membersihkan kulit kita supaya lebih bersih dari dalamnya, dan juga bisa untuk mengangkat sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita, dan juga bisa memberikan nutrisi seperti serum, ampules yang memang untuk sesuai dengan kondisi kulit kita, kulit pasien ya. Jadi itu lebih, dengan mesinnya itu bisa langsung ke permukaan kulit yang lebih dalam seperti itu. Lebih dalam. Jadi misalnya seperti facial tradisional itu memang tidak memungkinkan untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi ya bedanya ya dari facial biasa dan facial biasa seperti itu. Oke, Dok. Jadi mungkin di Batam ini masih banyak yang belum tahu tentang Oxygenio ini. Jadi bisakah Ibu bantu saya jelasin sama teman-teman saya untuk mengetahui lebih jelas tentang Oxygenio? Jadi Oxygenio ini mempunyai 3 step ya. Jadi yang pertama itu kita step pertama itu exfoliate. Jadi pertama kita deep cleansing dulu, maksudnya facialnya itu kita membersihkan wajah kita yang step pertama. Jadi itu dengan memakai Capsugen kita itu sebenarnya satu pasien itu digunakan satu. Jadi satu Capsugen itu untuk satu pasien. Jadi itu untuk membersihkan kulit kita, di permukaan kulit kita, dan juga dia juga bisa eksfoliasi ya. Jadi pertama dengan mengaplikasi gel supaya dengan Capsugen itu bisa meresap ke kulit kita. Jadi kan terasa waktu pertama itu Angel terasa seperti tertusuk-tusuk begitu ya. Iya, tertusuk-tusuk. Iya, sebenarnya itu dari Capsugen itu. Jadi di dalamnya juga ada hyaluronic acid ya, yang juga membantu untuk rejuvenate, untuk melembabkan kulit kita. Itu seperti ini. Kita bisa lihat di video itu step pertama itu exfoliate. Ya. Setelah sel-sel kulit mati itu diangkat ya, itu step yang pertama. Jadi yang ini kan setelah kulit mati itu sudah diangkat, yang step kedua itu rejuvenate ya, untuk melembabkan kulit ya. Itu dari mesinnya itu kita ganti yang agak berwarna, lampunya berwarna merah ya. Jadi yang itu untuk yang kedua itu oxygenating sebenarnya. Jadi itu untuk membuat peredaran darah kita itu lancar ya. Yang kedua itu, jadi setelah itu kan dimasas ya dengan dengan gel, jadi lebih enak rasanya itu darah kita itu jadi yang kedua itu rasanya relax banget ya Angel ya. Oke, jadi step yang ketiga itu yang adanya kita bisa kita masukin seperti serum ya. Kalau misalnya ya seperti yang ada hyperpigmentasi, kita akan masukkan serum seperti kojic acid ataupun arbutin, ataupun yang serum-serum ataupun krim yang bisa untuk menghilangkan hyperpigmentasi, memudarkan hyperpigmentasi. Jadi dari situ kita bisa dengan dibantu dengan tripolar dari RF. Jadi selain hyperpigmentasi, juga kita misalnya yang untuk anti-aging, itu bisa kita memakai serum yang mempunyai ingredient hexapeptide, yaitu yang untuk mengencangkan dan untuk menghilangkan kerutan-kerutan halus ataupun yang di area-area mata, ya.
Jadi yang sebenarnya yang step ketiga itu sangat bagus. Kita akan menyesuaikan dengan kondisi kulit pasien tersebut. Jadi kita juga bisa dengan misalnya memasukin serum yang ataupun ampules yang untuk jerawat, ya, atau yang untuk kusam. Itu yang dari step ketiga. Jadi nanti beautician juga bisa melihat kondisi dari pasien tersebut. Sebenarnya sebelum kita melakukan oksigenio ya, kita itu harus periksa dulu kondisi kulitnya pasiennya seperti apa, dan juga memang riwayatnya seperti apa, ya kan? Mungkin karena sebelum, kalau misalnya sudah melakukan laser 1 minggu, setelah itu tidak boleh kita langsung melakukan oksigenio, itu tidak bisa. Jadi kita mestinya harus mengetahui dulu kondisi riwayat pasien juga, jadi harus tahu tuh seperti apa. Jadi kalau misalnya gitu ya, kondisi kulit yang memang cocok bisa dilakukan facial oksigenio, kita baru lakukan. Jadi kalau misalnya kita sudah tanya nih, udah pernah peeling dalam 1 minggu, itu tidak diperbolehkan untuk facial oksigenio seperti itu. Iya. Ya, Angel? Iya, ngerti. Ya, coba setelah lakukan ini facial oksigenio rasanya seperti apa? Memuaskan atau bagaimana? Memuaskan banget. Iya, soalnya juga keluhan saya juga kemerahan kan. Setelah facial oksigenio ini udah mulai pudar gitu, jadi memuaskan banget. Rasanya lebih fresh ya? Iya, pastinya lebih fresh, glowing. Selesai facial pasti lebih fresh sama glowing. Ya. Dan juga rasanya terasa bersih banget nggak ya? Terasa bersih Bersih ya? sih, iya, bener bersih, iya. Sebenarnya kayak ada komedo dikit, kerasa kayak ada janggal gitu kan. Sekarang udah enggak gitu. Iya, jadi fungsi oksigenio ini sangat banyak. Jadi bisa juga untuk mencerahkan kulit, mengencangkan kulit, dan juga melembabkan, mengecilkan pori-pori, dan juga yang seperti bisa mengurangi kemerahan yang seperti Angel rasakan. Angel ya. ngalamin ya. Iya. Jadi cocok banget gitu ya. Jadi misalnya dari Angel ya, Angel mungkin kira-kira kalau misalnya biasanya sudah facial biasa, sudah pernah kan, sudah sering. Iya, sudah Jadi pernah. iya, jadi bagaimana menurut Angel facial biasa dengan facial oksigenio seperti apa? Facial biasa sih, biasanya saya facial bersihin muka, terus di sudut komedonnya, terus ditekan sama komedonnya, itu sih selesai facial pasti kemerahan banget itu ya Bu Santi. Tapi setelah saya kenal oksigenio ini di SK, ternyata selesai facial dia tetap nggak merah gitu, jadi saya juga kaget sebenarnya kok nggak merah, tapi kerasanya bersih banget, komedo juga ketarik, semuanya juga bersih, jadinya beda banget gitu sama facial biasanya. Itu memang pertama kali saya gitu. Ya. Iya. Jadi biasanya facial pasti kemerahan gitu mukanya. Gitu. Jadi cara kerjanya oksigenio ya, itu memang itu kelihatan ya, kelihatan before sama afternya. Iya, rasanya lebih kenceng ya, lebih ketarik ya. Lebih setting. Itu karena di step ketiganya itu kita memakai RF itu dan juga menggunakan serum untuk mengencangkan. Iya. Oke, cara kerja oksigenio itu memang kita dari pertama itu kan deep cleansingnya ya, itu dengan exfoliating, dan juga memang mengangkat seluruh sel-sel kulit mati kita itu diangkat. Kan biasanya kalau Angel juga misalnya kan biasanya juga suka pakai makeup ya, karena kalau kita sering pakai makeup kan biasanya kita cucinya pasti nggak bersih loh, walaupun memang sebenarnya pastinya kita nggak bersih. Jadi itu kita sarankan untuk facial oksigenio itu mesti dilakukan secara rutin. Jadi misalnya kalau yang untuk anti aging kita lebih bagus disarankan untuk seminggu sekali untuk facial oksigenio. Tapi kalau misalnya untuk yang seperti jerawatan ya, yang jerawatan ataupun yang kusam itu bisa 2 minggu sekali. Seperti itu. Jadi
Terus kalau misal untuk setelah selesai facial oksigen yang ini harus menghindarin apa gitu ya, Bu Santi? Menghindarin apa? Iya, yang pertama itu tidak boleh seperti yang peeling. Peelingnya? Ya, peeling, laser. Laser ya. Ya, pokoknya yang treatment yang bisa seperti untuk membuat kulit kita jadi downtime itu, maksudnya yang seperti laser, seperti microdermabrasion dan dermapeeling, microneedling, derma roller itu tidak boleh dulu. Tidak boleh ya. Iya, ini setelah 2 minggu itu ya baru boleh. Iya, betul. Setelah 2 minggu baru boleh dilakukan seperti itu. Selama 2 minggu ya. Ya, setelah 2 minggu baru boleh. Ya. Karena sistem dari kerja dari oksigennya itu deep cleansing ya. Jadi kan exfoliate. Jadi akhirnya kalau misalnya kita melakukan laser ataupun dermapeeling itu akan mengakibatkan iritasi di kulit kita. Terus ini untuk facialnya ini dia aman nggak untuk semua muka? Aman sekali. Karena facial oksigennya ini sangat aman dan juga tidak membuat kulit itu downtime ya. Jadi seperti kalau misalnya setelah laser kita kan ada downtime selama mungkin 2 minggu sampai sebulan ya. Jadi kalau facial oksigennya ini tidak ada downtime sama sekali, itu tidak ada downtime, tidak terasa sakit ya. Iya, nggak sakit. Masih Angel setelah lakukan oksigenio juga kan rasanya kulit lebih cerah, lebih kencang. Iya, jadi biasanya itu kita anjurkan juga kalau dari Angel kan masih muda ya. Iya. Masih 20-an. Jadi minimal ya mungkin ya yang boleh lakukan facial oksigennya sih seperti ABG ya. Mungkin 15 atau 16 sudah boleh melakukan facial oksigennya ini. Boleh. Jadi kalau yang lebih tua lagi dari 30 tahun ke atas juga boleh? Boleh. Jadi seperti misalnya untuk umur 40 ke atas itu kita bisa dengan pengencangan. Ya, jadi yang pengencangan itu exfoliate juga boleh, itu nggak masalah. Jadi justru biasanya itu facial atau perawatan wajah ya kita harus lakukan sewaktu kita masih muda. Ya, jadi kan bisa dari muda itu kita selalu harus ada perawatan rutin. Jadi jangan sampai seperti kita itu tidak mencuci muka kita ataupun tidak ada perawatan muka kita. Jadi kotoran ataupun noda-noda itu udah sudah dikumpul di dalam ya. Jadi nanti kalau sudah tua itu keluar. Iya. Kayak sel kulit mati yang tadi gitu ya. Iya. Jadi nanti kalau sel kulit matinya kita tidak terangkat, jadi kan dia akan meresap ke dalam. Akhirnya pori-pori kita itu kotoran-kotoran ataupun sel kulit mati kan masuk ke dalam. Jadi kalau kita biarkan terus, akhirnya kalau kita sudah masuk ke usia tua, bakal muncul ya skin problemnya keluar semua. Jadi kalau sudah tua, maksudnya kita udah masuk ke usia yang misalnya 40 ke atas, itu sudah banyak sekali mungkin skin problem ya. Hyperpigmentasi ataupun sagging ataupun kerutannya udah banyak dan kulitnya kering ya, udah sagging, kerutan-kerutan kita udah banyak, itu lebih susah lagi ya. Maksudnya kita harus mesti perawatan dulu dari awal. Iya, tapi tidak ada kata terlambat ya. Siapapun harus sudah mulai melakukan perawatan. Tapi gini loh Angel, benar-benar beda sekali ya orang itu yang melakukan treatment, yang selalu melakukan treatment secara rutin dan yang sama sekali tidak melakukan perawatan. Itu beda sekali. Jadi kalau misalnya kita seumur ya, teman-teman kita yang seumur, kita melihat teman kita ini yang sering perawatan, yang sering ke klinik, yang sering merawat wajahnya, beda sekali dengan teman kita yang tidak melakukan perawatan. Pasti beda. Coba lihat, ininya masih muda, kulitnya masih kencang, kulitnya itu tidak ada
apa noda-noda hitam ataupun bagaimana. Tapi yang satu lagi yang tidak melakukan perawatan pasti itu kelihatan lebih tua. Iya, lebih benar tua. Ya? Umurnya Ya. lebih, iya, umurnya lebih tua. Angel setuju nggak? Kalau kita investasi, kita mesti investasi di wajah kita dulu. Iya. Number one. Iya. Benar kan? Karena Iya, itu benar. kan adalah penampilan yang pertama kali orang dilihatin sama orang itu yang mana dulu? Pasti muka. Wajah kita dulu ya. Itu yang nomor satu, investasi yang sangat mahal. Iya, mahal. Ya, setelah itu mungkin rambut kita, yang kedua, yang ketiga mungkin Iya. dari body kita, kan seperti itu. Iya. Jadi jangan malas untuk perawatan seperti itu ya, Angel ya. Terus Bu, kalau untuk pengerjaannya, misal kalau untuk wajah yang nggak bermasalah banyak gitu, dia pengerjaannya berapa lama? Sama Kita juga. itu dari kalau oksigennya itu dari 1 jam, 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit ataupun 2 jam. Kalau muka yang lebih jerawatnya lebih parah gitu, itu gimana? Sama juga. Mungkin 1 jam 45 menit ataupun sampai 2 jam. Oh, bakal lebih ya kalau mukanya. Tapi kalau misalnya yang jerawatannya jerawatan batu satu muka, itu kita tidak sarankan untuk exfoliate yang step pertama ya. Mungkin yang step pertama itu kita akan skip ya, tapi dengan yang lebih ringan. Karena kalau misalnya jerawat batu itu kita tidak boleh scrub, ya tidak boleh membuat sehingga jerawat batu itu meradang dan juga bisa membuat pori-porinya membesar dan juga bisa menandakan bekas-bekas jerawatnya itu semakin menebal. Gitu. Iya. Itu beda lagi dia ya. Iya. Jadi kalau jerawat batu semuka itu kita tidak sarankan untuk exfoliate ya. Jadi kita bisa langsung hanya deep cleansing. Setelah itu masuk ke gel kita yang untuk relaxing yang step kedua, dan yang ketiga. Step yang ketiga yang itu untuk mengencangkan, kita masuk ke serum yang jerawat. Ataupun ampules yang untuk menghilangkan jerawat. Terus iya, terus mau tanya ini berapa sering saya harus pergi ke sana gitu, treatmentnya berapa lama? Iya, kalau untuk kondisi Angeline kan nggak terlalu maksudnya nggak terlalu parah ya, kondisi kulitnya masih bagus banget ya. Itu sebulan bisa sekali ataupun 2 minggu sekali. Kalau lebih parah itu berarti bisa seminggu sekali gitu ya? Iya, yang kalau untuk anti aging seperti yang kerutannya sudah banyak dan juga dia mempunyai kerutan-kerutan halus yang sudah sagging, itu kita anjurkan setiap minggu ya, seperti anti aging gitu. Tapi kalau berarti setiap minggunya nggak ada efek apa gitu, nggak ada ya? Tidak, gitu. Tidak sama sekali, tidak ada efek samping dan aman banget. Benar-benar sangat aman sekali. Apakah ada tipsnya gitu ya untuk selesai melakukan treatment oksigen ini? Iya, tipsnya setelah kita melakukan facial oxygenio, kita mesti harus selalu pertama memakai sunblock ya. Sun protection itu number one, karena itu bisa melindungi kulit kita dari matahari ataupun dari UVB ya, atau dari lampu-lampu juga itu sangat bisa merusak kulit kita. Lampu juga bisa merusak ya? Bisa. Jadi juga kita juga harus bisa selalu melakukan pembersihan yang bagus ya, dan juga memakai skincare yang tepat gitu. Jadi terus untuk harganya Bu, saya kan belum sering maksudnya baru pertama kali ya oksigen ya. Jadinya untuk harganya untuk harga facial oxygenio itu dimulai dari 880.000 dan memang kita ada promo ya untuk di bulan September ya. Jadi yang beli 10 gratis 10 hanya di bulan 10. Wah. Iya. Sekali ya di bulan 10 hari ulang tahun aku. Oh ya. Dicoba, iya.
Oh, Anak happy Oktober. birthday dong. Iya belum. Ya. Oke, jadi juga kalau misalnya teman-teman yang ulang tahun juga di Oktober, ya Iya. mungkin bisa bawa ke SK Klinik, rekomend ke SK Klinik. Ya kita Iya. ada tambahan free treatment Oh untuk gitu ya. implan juga. Iya. Yeay. Sampai itu ya senangnya sampai Iya sampai jatuh. sampai aduh. Ya. Jadi misalnya yang seperti ini kita bisa bring along your friends, your best friend ataupun your parents, ya, Iya. orang tuanya ataupun temannya ataupun kakak adik bisa untuk promo bulan Oktober ini itu free gitu loh. Misalnya jadi yang bayar cuma satu gitu. Oh, kalau diajak satu, jadi bayarnya cuma satu gitu ya? Iya, Satu. gitu. Jadi bisa bawa siapapun ya. Jadi untuk flyernya memang ditulisnya untuk best friend ya. Tapi ya untuk for your mom also okay, for your sister is okay too gitu loh. Itu untuk treatmentnya ditentuin atau apa aja? Iya, up to you. Kamu yang pilih. Oh, saya Gitu. Jadi kamu yang pilih. Tentunya yang bayarnya yang pasti kita tentukan yang lebih mahal yang dibayar. Iya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan nggak, Angel? So far so good ya. Iya. Ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman ya? Ada yang komen, ada pertanyaan? Coba lihat. Iya. Ada juga dari Juven Gautama ya. Itu ada pertanyaan, perawatan untuk wajah yang berjerawat apa ya? Oke. Iya, Jadi, itu temanku itu. oh teman ya. Oke. Jadi langsung konsultasi aja sama dokter di SK Klinik. Ya. Iya, Juven ya, langsung konsultasi ya. Bisa langsung konsultasi karena memang perawatan kalau wajah berjerawat itu, sedangkan jerawat aja berbagai macam jenis jerawat. Ada yang jerawat batu, ada jerawat beruntusan, ada jerawat karena hormon, ada jerawat yang karena iritasi. Jadi jerawat itu banyak sekali jenisnya dan tipenya. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya hanya dikatakan jerawat aja, kita belum bisa pastikan tipe jerawatnya apa. Dan juga kita akan menyarankan treatmentnya itu sesuai dengan jerawatnya juga gitu loh. Jadi apakah harus konsultasi dulu lebih baik. Jadi harus konsultasi dulu ya, apakah dia hormonal ya. Kalau hormonal itu kita harus dengan memakai obat ya, obat untuk makan. Dan juga kalau misalnya dia itu seperti jerawat batu ya, itu harus dengan skincare juga. Dan juga kita akan ada suntikan juga kalau yang untuk jerawat batu yang sangat parah ya, itu bisa dengan suntikan juga. Jadi banyak sekali sih perawatan yang bisa dilakukan di SK Klinik. Ya. Ada lagi, Angel? Mungkin ada pertanyaan lagi nggak ya di komen ya? Tidak ada lagi ya pertanyaan. Mungkin kalau misalnya teman-teman Angel yang masih banyak penasaran ataupun banyak sekali mungkin problem ya, mungkin skin problem, mungkin ada yang berjerawat gimana, itu bisa konsultasi sama dokter di SK Klinik secara gratis. Iya, gratis ya. Oke. Gratis. Jadi bisa langsung ke SK Klinik ataupun bisa online, bisa juga by phone ya, by phone juga bisa, ataupun DM di IG SK Klinik. Sampai di sini ya, Angel. Thank you so much ya sudah join di IG kita. Thank you so much. Thank you so much. Cantik sekali ya, Angel. Ibu juga cantik banget, awet muda. Ya, aduh, thank you. Ya harus perawatan dari muda ya. Jadi kita tetap awet muda gitu loh. Biar kayak ibu cantiknya ya.